Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Silvia, NIM 32202012 dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan mahasiswa, yang mana saya akan membuka usaha susu kacang hijau. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Samsila Yurni, SPD MSI, dan Ibu Sri Utami, SPD MPD. Adapun latar belakang saya membuka usaha susu kacang hijau, yakni kacang hijau sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kacang hijau diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti bubur kacang hijau, isi onde-onde, isi gandasturi, dan sebagai isi bakpao. Padahal bila dikonsumsi secara rutin, maka kebutuhan gizi masyarakat akan terpenuhi. Oleh karena itu, saya mencoba memasyarakatkan kacang hijau melalui pembuatan susu kacang hijau sebagai alternatif produk pangan dan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat. Dengan adanya produk ini, diharapkan dapat meningkatkan minat petani untuk menanam kacang hijau sekaligus membantu dalam pemasaran produk, sehingga akan meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang berarti secara sosial dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta dapat menguntungkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses produksi serta metode penjualan yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana metode pemasaran. Yang ketiga, bagaimana kelayakan usaha. Kemudian tujuan. Tujuannya tentu saja untuk menjawab rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, kegunaan. Bagi mahasiswa dapat melatih diri dalam dunia usaha, memperoleh pendapatan, memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi, memiliki dan membangun merek sendiri, memberikan penyuluhan bagi warga sekitar mahasiswa sehingga dapat menjadikan mata pencaharian baru, meningkatkan mental mahasiswa agar mampu menghadapi persaingan bebas dengan cara menjadi wirausahaan muda Indonesia. Kemudian bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan minat masyarakat Indonesia akan pentingnya mengkonsumsi susu kacang hijau dan mewujudkan Indonesia sehat dan bergizi. Kemudian luaran. Dalam luaran yang saya inginkan, saya sangat berharap besar bahwa produk yang saya tawarkan dapat diterima oleh masyarakat luas dan menjadi produk unggulan, serta saya sangat berharap agar tujuan usaha saya yakni mendapatkan laba maksimal serta mewujudkan masyarakat Indonesia bergizi dengan susu kacang hijau. Selanjutnya, kelayakan usaha. Kacang hijau masuk dalam jenis kacang-kacangan yang menyehatkan. Kacang hijau bisa diolah menjadi makanan sehat dan bergizi, seperti minuman susu kacang hijau yang akan saya jadikan peluang usaha. Adapun kandungan kacang hijau seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin, mineral, dan asam folat. Dengan banyaknya kandungan pada kacang hijau, tentu saja terdapat segudang manfaat jika kita rajin mengkonsumsinya. Berikut ini adalah manfaatnya. Yang pertama, menurunkan kolesterol, menyehatkan pencernaan sebagai sumber protein, mencegah osteoporosis dan kanker, menunda rasa lapar, sehingga sangat cocok bagi yang ingin diet sehat. Yang keenam, menjaga daya tahan tubuh, bagus untuk kehamilan, meredakan gejala PMS, dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis pemasaran. Usaha ini rencananya akan saya dirikan sebuah kedai yang mana terletak di daerah Pelaju. Daerah tersebut merupakan daerah yang sangat strategis, yakni terletak di wilayah perkantoran, wilayah padat penduduk, dan banyaknya universitas yang berdiri di daerah ini. Dengan itu, saya dapat mencapai konsumen saya. Selanjutnya, saya akan menjualnya melalui media sosial, memasarkan produk lewat medsos seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan aplikasi jual beli seperti ShopeeFood dan GrabFood. Kemudian, saya akan melakukan penitipan di kantin-kantin seperti kantin sekolah, perkantoran, dan kantin universitas. Selain kantin, saya juga akan menitipkan pada warung-warung, yang mana jika dititipkan di warung, maka masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkaunya. Selanjutnya, kelangsungan usaha. Dengan melihat
potensi-potensi yang sudah saya sebutkan tadi, saya sangat optimis dan yakin bahwa usaha saya ini akan berkembang dan maju, dikarenakan usaha saya ini dalam bidang minuman sehat dan kaya gizi, yang berbasis kesehatan serta dengan inovasi dan kreasi yang saya buat dalam segi tempat, seperti kenyamanan, tempat yang bersih, unik, dan lain sebagainya. Dan juga rasa yang saya utamakan serta harga yang ditetapkan dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Yang terakhir, evaluasi. Saya akan melakukan evaluasi setiap harinya, baik itu dari segi rasa, kemasan, kepuasan konsumen, dan keuntungan yang didapat dan sebagainya, demi kelangsungan serta kelancaran usaha yang saya jalankan. Selain itu, saya akan terus berinovasi dan kreatif dalam mengelola kacang hijau demi memenuhi asupan nutrisi masyarakat Indonesia atau bahkan mancanegara. Maka dari itu, kritik dan saran dari konsumen sangat saya butuhkan dalam mengembangkan usaha ini. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, persiapan. Di dalam persiapan, saya melakukan pembelian perlengkapan, peralatan produksi, serta bahan baku produksi seperti susu, kacang hijau, dan sebagainya. Yang kedua, penataan kedai. Yang ketiga, pembuatan segala perlengkapan untuk promosi seperti brosur, web, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, tahap produksi. Memproduksi produk dalam skala usaha dan menyesuaikan produksi dengan jumlah penjualan agar tidak terjadinya kerugian. Selanjutnya, pemasaran. Memasarkan produk baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang terakhir, evaluasi. Saya akan melakukan evaluasi setiap berakhirnya hari produktif untuk mengetahui untung atau rugi dari usaha saya, agar setiap harinya saya dapat memperbaiki diri dan strategi serta dapat tercapainya tujuan usaha tersebut. Selanjutnya, anggaran biaya. Meliputi modal awal. Di modal awal ini saya membeli peralatan penunjang yang totalnya menghabiskan dana sekitar 5.125.000. Kemudian bahan habis pakai selama 1 bulan itu totalnya 1.790.000. Kemudian transportasi. Transportasi ini seperti survei lokasi, survei tempat penitipan, dan penyebaran brosur itu menghabiskan dana sekitar 600.000. Jadi total keseluruhannya yakni 7.515.000. Selanjutnya laba kotor, yakni pemasaran secara offline dan offline. Secara offline dijual dengan harga 10.000 dengan target penjualan 300 botol selama 1 bulan, totalnya 3 juta. Kemudian secara online dijual dengan harga 12.000, target penjualan 200 botol, dapat menghasilkan 2.400.000. Kemudian saya melakukan penitipan di kantin dan warung dengan harga jual 8.500. Dengan target penjualan 400 botol selama sebulan, dapat menghasilkan 3.400.000. Jadi total keseluruhannya 8.800.000. Kemudian laba bersih. Untuk menghitung laba bersih, yakni laba kotor dikurangi dengan modal. Laba kotor 8.800.000 dikurangi 7.515.000. Hasilnya 1.285.000 rupiah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa selama penjualan 1 bulan, usaha ini sudah dapat mengembalikan modal awal. Ini merupakan suatu peluang usaha yang sangat menguntungkan. Baiklah, cukup sekian pemaparan proposal kewirausahaan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.